Mas Anies, masih banyak sekali pendukung Mas Anies yang mungkin merasa kecewa, terluka karena Mas Anies tidak terpilih sebagai presiden. Pesan buat pendukung Mas Anies apa, Mas? Perjuangan jalan terus. Perjuangan kita untuk membuat Indonesia lebih baik itu adalah perjuangan yang tidak berhenti. Sepanjang usia Republik ini, itulah pula panjangnya perjuangan kita untuk Indonesia lebih baik. Kita menghormati keputusan-keputusan dari Mahkamah Konstitusi sambil kita meminta dilakukan koreksi atas temuan yang ditunjukkan di Mahkamah Konstitusi. Lalu hormati proses demokrasi, proses bernegara. Kita mungkin kecewa, kita mungkin tidak bahagia dengan apa yang kita saksikan. Di sisi lain, kita hargai proses konstitusi ini supaya bisa menjalani demokrasi dengan baik. Dan yang kemudian mendapatkan amanat dari konstitusi juga menghargai prinsip tadi, ruang pada oposisi, ruang kebebasan berbicara, ruang untuk legislatif, yudikatif, eksekutif itu punya keseimbangan. Dengan begitu, maka Indonesia bisa jadi contoh nantinya. Yang mendapatkan kepercayaan, memberikan ruang untuk seluruh rakyat, yang hari ini harapan belum terpenuhi, menghormati proses konstitusi. Nah, inilah yang kita harus tumbuhkan di Republik ini. Ada pernyataan dari Wakil Presiden terpilih Gibran, Mas Anies, yang mengatakan berkali-kali juga ingin merangkul, ingin bertemu dengan Mas Anies, Mas Ganjar. Apakah sudah ada tahapan komunikasi untuk pertemuan itu? Kan sudah ketemu kemarin di KPU. Di luar KPU? Saya rasa mereka punya banyak tugas penting ya. Ini kan harus menyiapkan diri untuk menjalankan amanat konstitusi. Itu saya rasa sebuah agenda yang harus dituntaskan sebagai prioritas. Oke. Jadi untuk bertemu sebetulnya ya tinggal menunggu saja momen yang tepat begitu ya, Mas Anies, kalau harus berdiskusi lebih jauh. Iya, toh menurut saya lebih penting untuk menyiapkan bisa menjalankan amanat dengan baik. Itulah sebabnya juga kami hadir kemarin dan kita ketemu semuanya. Ya, oke. Berbicara soal amanat, Mas Anies, mungkin kita tahu ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan baru nanti, persoalan tantangan global, tantangan ekonomi. Kalau Mas Anies bisa menitipkan pesan atau prioritas, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diprioritaskan untuk menghadapi tantangan ke depan, apa yang bisa Mas Anies sampaikan? Indonesia menghadapi masalah ketimpangan yang makin hari makin besar. Ketimpangan antara yang kaya dan miskin, yang terdidik dan tak terdidik, antara Jakarta dan luar Jabodetabek, antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa. Nah, ketimpangan-ketimpangan ini semua tidak boleh didiamkan. Kalau kita lihat indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa dengan di luar, di Sumatera, di Kalimantan, itu gapnya jauh sekali. Selisihnya hampir 10 tahun. Jadi bukan hanya 5 poin. Kalau lihat IPK 5 poin itu, lihat angka itu berapa tahun yang lalu ya, Jawa seperti itu. Itu 10 tahun yang lalu. Jadi ini ketimpangan yang harus diselesaikan. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia akan bisa merasakan persatuan. Akan bisa merasakan kebersamaan. Merawatnya itu dengan ada kesetaraan. Belum ada persatuan dalam ketimpangan. Dalam satu kampung aja, kalau timpang itu sulit bersatu. Satu keluarga aja, kalau timpang sulit bersatu.
Nah, Indonesia, kita ingin negeri ini makin kuat, makin makmur semuanya. Karena itu ketimpangan ini harus menjadi prioritas utama. Nah, strateginya tentu nanti akan ada, tapi ini salah satu masalah utama. Kemudian peningkatan kualitas manusia, kesehatan, pendidikan, itu penting sekali untuk meningkat kualitasnya dan aksesnya. Supaya orang tua dimanapun ketika menyaksikan anaknya bermain di usia belia, sambil dia bisa membayangkan mudah-mudahan ini anak saya satu saat nanti bisa menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Kenapa? Karena sekolahnya bagus, kesehatannya terjamin. Tapi kalau orang tua itu menyaksikan anak-anaknya, apalagi hidupnya sedang sulit, anaknya akan mengalami seperti dia lagi. Itulah yang menimbulkan perasaan hopeless. Nah, kalau kesehatan baik, pendidikan baik, maka seberat-beratnya hidup orang tua, dia tahu anaknya akan punya masa depan yang lebih baik. Itu menurut saya salah satu hal yang penting. Dua pertanyaan terakhir, Mas Anies. Pasti pendukung Mas Anies tetap menginginkan Mas Anies itu eksis di kancah nasional. Jadi pengen tahu karir politik selanjutnya Mas Anies itu apa? Apa yang mereka bisa expect dari Anies Baswedan? Saya tentu akan melihat proses ini dulu sampai selesai ya. Karena kita lagi, saya bilang tadi, lagi tutup buku nih. Sudah itu kita lihat ke depan. Tapi yang pasti bahwa saya selama ini berada di jalur kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan kemasyarakatan ini ada masa di mana saya berada di dalam pemerintahan, ada masa saya berada di luar pemerintahan. Tapi aktivitas itu akan jalan terus. Jadi saya akan lakukan kegiatan-kegiatan itu sambil menjalankan panggilan ketika ada panggilan tugas. Saya di rumah sini, saya tinggal di Lebak Bulus, dapat panggilan tugas dari Pak RW, saya kerjakan. Saya hari ini masih menjadi pembina Karang Taruna di sini. Jadi kalau ada tugas-tugas yang dilakukan untuk masyarakat, maka saya akan kerjakan. Jadi insya Allah itu yang akan saya kerjakan terus. Oke. Terakhir, Pak Anies. Ya kami tahu ya, kita ini suka tidak sabar. Mas Anies sudah bilang berkali-kali ini masih mau melihat dulu bagaimana. Tapi biasa Pak, orang Indonesia pengen tahu, Mas Anies apakah nanti akan maju lagi di Pilpres 2029? Waduh, masih panjang. Masih panjang. Yang sekarang aja belum dilantik. Gimana kita bicara yang masih depan? Kita lihat nanti. Kita lihat ya. Oke, baik kalau begitu. Mas Anies, sukses untuk Terima kasih. karir Mas Anies. Apapun nanti yang Mas Anies akan lakukan, kita akan terus mendoakan yang terbaik buat Mas Anies Baswedan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Sama-sama. di Special Dialog. Pemirsa, demikianlah Special Dialog Metro TV bersama dengan Anies Baswedan. Terima kasih telah menyaksikan Special Dialog ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.